warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Melenia, BP 1810542339, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Andalas. Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data di mana variabel dependennya itu merupakan data kategorik atau kualitatif atau ordinal dan rasio. Nah, sedangkan untuk variabel independennya sendiri atau variabel bebasnya itu berupa data kualitatif atau interval atau rasio. Nah, di sini analisis diskriminan merupakan salah satu analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana sebelumnya kan kita mengetahui bahwasanya metodenya itu ada dua, yaitu yang pertama dependensi dan yang kedua adalah interdependensi. Yang sedangkan metode dependensi ini sendiri maksudnya itu adalah variabel-variabelnya itu tidak tergantung satu sama lain. Tujuan analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah metode untuk mencari dasar pengelompokan individu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas, di mana bukan hanya satu variabel bebas saja di sini, yaitu ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu analisis tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan bagaimana individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan beberapa variabelnya. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklarifikasi suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel penjelasnya. Nah, asumsi analisis diskriminan. Asumsi dalam analisis ini ada 3, yaitu yang pertama itu tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen atau hubungan linear antar variabel independen. Yang kedua adalah variabel independen mengikuti distribusi normal. Lalu yang ketiga adanya homogenitas varians antara kelompok data. Baiklah, di sini kita akan melihat bagaimana model dari analisis diskriminan ini, di mana modelnya itu adalah D sama dengan B0 ditambah B1x1 ditambah B2x2 ditambah B3x3 ditambah sampai dengan BKXK, di mana D ini adalah nilai diskriminan sedangkan B ini adalah koefisien diskriminan. Nah, lalu untuk X ini adalah variabel buat bebas. Nah, di sini kita telah mendapatkan persamaan dari analisis diskriminan, di mana persamaannya itu ialah D sama dengan B0 ditambah B1x1 ditambah B2x2 ditambah B3x3 ditambah sampai dengan BKXK. Nah, di mana di sini itu berarti untuk variabel bebasnya sendiri itu bisa jadi dia ada 4 variabel bebas atau 3 atau 2 variabel bebas. Nah, namun di sini ada juga sumber yang mengatakan bahwasanya D ini nanti dapat kita angkat sebagai Y atau variabel tergantungnya. Nah, lalu di sini D ini adalah nilai diskriminan, lalu B ini adalah koefisien diskriminan, yaitu yang kita hasilkan nanti dari
data yang kita peroleh, lalu X ini adalah variabel bebas. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya variabel bebas ini bisa saja lebih dari 2, contohnya itu 3 atau 4 variabel atau seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang 2 variabel bebas itu sendiri namanya itu two group discriminant analyze, sedangkan untuk yang lebih dari 2 variabel tadi dapat kita sebut dengan multiple discriminant analyze. Nah, di sini untuk variabel bebasnya ini sendiri, contohnya itu adalah tingkat pendapatan dari masyarakat, atau dapat juga contohnya itu adalah umur dari masyarakat. Langkah-langkah analisis data dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka file diskriminan. Yang kedua, dari menu Analyze, pilih submenu Classify, lalu pilih diskriminan. Lalu masukkan Y ke grouping variabel. Kemudian buka icon define range, di mana kita masukkan angka pada variabel minimum dan angka pada variabel maksimum. Lalu kemudian isikan independen variabel, lalu tekan OK. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah data yang telah kita dapatkan sebelumnya dengan SPSS. Di sini telah ada data di Excel ya, dimana di sini ada 1 variabel tergantung dan juga 4 variabel bebas. Nah, dimana untuk variabel tergantungnya yaitu frekuensi liburan keluarga atau Y nantinya yang akan saya singkat. Lalu untuk tabel kedua itu adalah X1 yaitu pendapatan keluarga per bulan dalam juta. Lalu untuk X2 nya itu ialah tingkat kepentingan liburan keluarga, yaitu skalanya itu ialah 1 sampai 7, dari sangat tidak penting sampai sangat penting. Untuk X3 yaitu jumlah anggota keluarga, dan untuk X4 yaitu umur kepala keluarga. Lalu selanjutnya kita salin semua data ini atau dapat dengan Ctrl A ya. Lalu kita buka SPSS nya, lalu kita salin atau dapat dengan Ctrl V ya. Nah, ini datanya telah disalin. Di sini lalu kita tekan variable view. Nah, dari variable view ini kita ganti name-nya itu untuk yang pertama yaitu Y. Untuk yang kedua kita ganti dengan X1, lalu yang ketiga X2, lalu yang keempat ini adalah X3. Sedangkan yang kelimanya adalah X4. Nah, lalu kita ganti desimalnya itu menjadi 0 ya untuk seluruhnya. Lalu kita buat labelnya. Untuk yang pertama yaitu frekuensi liburan keluarga, dan yang kedua kita buat tingkat kepentingan liburan keluarga. Untuk yang ketiga kita buat tingkat kepentingan liburan keluarga. Lalu yang keempat kita buat jumlah anggota keluarga. Dan yang kelima atau yang terakhir kita buat umur kepala keluarga. Nah, sekarang telah selesai.
Lalu selanjutnya kita tekan data view. Di sini kita telah nampak data tadi telah berubah untuk namanya, itu X1, X2, X3, X4 dan juga ada Y. Nah, dari sini kita tekan analyze. Lalu pilih classify. Lalu dari sekian banyak ini kita pilih diskriminan. Lalu di grouping variabelnya kita letakkan Y. Kita tekan define range. Nah, untuk minimumnya kita beri 1, sedangkan untuk maksimumnya 2. Lalu X1, X2, X3 kita letakkan independen. Nah, ini telah tersalin ya semuanya. Lalu kita tekan OK. Lalu akan muncullah hasil seperti yang ada di layar kali ini, dimana dari data yang ada tadi, yaitu dari 4 variabel bebas dan juga 1 variabel tergantung tadi, dapat seperti yang di layar ini.